Jadi ada seorang dokter di Inggris yang dikenal karena satu hal, yaitu pasien-pasiennya selalu merasa tenang di detik-detik terakhir hidup mereka. Masalahnya itu mereka selalu meninggal tak lama setelah dokter itu datang. Namanya Dr. John Botkin Adams. Dan kisahnya benar-benar nyata, tapi kalau kamu pikir ini cerita tentang pembunuhan biasa, tunggu dulu. Karena disitulah semuanya mulai terasa aneh. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi pada tahun 1940-an di kota kecil bernama Eastbourne, Inggris, itu tempat pensiun favorit orang tua. Laut biru, udaranya tenang, dan satu dokter yang semuanya orang percaya namanya Dr. Adams. Jadi orang bilang tuh dia dokter malaikat. Jadi menurut ceritanya, Adams dilahirkan dari keluarga Irlandia yang miskin. Dia tiba di Eastbourne pada tahun 1922 setelah menyelesaikan sekolah kedokteran di Belfast. Dan pada saat itu semua pensiunan kaya banyak yang tinggal di Eastbourne karena tempat itu menyenangkan. Dan Dr. Adams sering mengunjungi Grand Hotel dan berteman dengan wali kota untuk mendapatkan akses ke eselon atas masyarakat di Eastbourne. Dan rencana tersebut berhasil. Adams tinggal di villa mewah bergaya Victoria dan ditanggung oleh keluarga kaya. Dia tuh datang kapan aja, pagi, malam, hujan, badai, dia selalu duduk sabar mendengarkan pasiennya. Kadang dia ikut minum teh bersama mereka. Dia bahkan sering bantu urusan rumah tangga kalau dibutuhkan. Tapi ketika pasiennya meninggal, keluarganya selalu bilang hal yang sama. Dia selalu ada di sana saat mereka mengembuskan nafas terakhir dan mereka tampak damai. Karena itulah ada satu hal yang mulai mengganggu beberapa orang. Jadi setiap kali pasien meninggal, ada surat wasiat baru. Dan di dalamnya ada nama yang sama, Dr. John Botkin Adams. Rumah, mobil, uang tunai, kadang semuanya sekaligus. Kota itu tuh masih menganggap dia orang suci. Sampai seorang petugas asuransi menghitung jumlahnya. Ternyata sekitar 160 pasien meninggal di bawah perawatannya. Dan lebih dari 130 orang meninggalkan warisan untuk dia. Jadi itu terlalu banyak untuk disebut kebetulan. Jadi setiap kali Dr. Adams datang ke rumah pasien sekarat, dia membawa jarum suntik kecil. Katanya hanya sedikit morfin, dan ini untuk membantu tidur. Dan setiap kali itu terjadi, pasiennya selalu tidur, tapi mereka tidak pernah bangun lagi. Jadi awalnya dianggap wajar, sampai pasien yang meninggal mulai menuliskan namanya di wasiat. Dan polisi pun mulai turun tangan. Mereka menemukan catatan-catatan medis, semuanya ditulis tangan oleh Adams dengan terlalu sempurna, rapi, lengkap, seolah dibuat bukan untuk pasien, tapi untuk pembelaannya sendiri. Dan kemudian pada tahun 1957 ada sebuah sidang besar, dan seorang dokter dituduh membunuh pasiennya sendiri, yaitu Dr. Adams. Tapi ternyata banyak dokumen penting yang hilang, dan banyak saksi yang menarik pernyataannya, dan beberapa dokter senior kabarnya ikut turut campur. Akhirnya, putusan hakim itu dibacakan not guilty atau tidak bersalah. Dr. Adams tersenyum, membentulkan dasinya, dan keluar dari pengadilan dengan bebas. Setelah itu dia kembali ke Eastbourne meneruskan karirnya menjadi dokter, dan masyarakat pun melupakan semuanya. Sampai pada tahun 2003, seorang petugas arsip rumah sakit menemukan buku catatan tua. Tulisan di dalamnya tulisan tangan Dr. Adams, nama pasien, dosis morfin, dan catatan kecil di setiap halaman, yaitu lebih baik lebih cepat daripada lama. Tapi halaman terakhir hanya ada dua kata, yaitu sudah tenang. Arsip-arsip itu melapor ke atasannya, lalu buku dikunci semalaman di ruang arsip. Tapi keesokan paginya rak itu kosong dan buku itu hilang. Tidak ada CCTV, nggak ada saksi, dan sejak hari itu buku tersebut tidak pernah ditemukan lagi. Dan beberapa orang bilang buku itu dihancurkan untuk melindungi reputasi dunia medis Inggris. Yang lain berteori bahwa buku itu masih ada di luar sana, dan kalau isinya benar itu bisa membuktikan satu dari dua hal. Yaitu pertama, Dr. Adams adalah pembunuh paling tenang di Inggris, atau dokter yang disalahpahami karena terlalu menolong. Jadi kalau suatu hari kamu sakit keras dan dokter datang membawa suntikan kecil lalu berkata, tenang aja, kamu nggak akan ngerasain apa-apa. Kamu ingat kisah ini. Oke, terima kasih udah nonton. Kalau kamu suka kisah misteri kayak gini, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.